wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eki Rahmawati, mahasiswa di jenjang semester 2 Universitas Citra Bangsa. Bersama dengan teman-teman saya, Emil Yulia Rita Fao, Dominika Sinla Makadu, Eodia Ramasakti Bani, dan Federica Jemita Leto. Pada kesempatan ini akan memberikan penyuluhan kesehatan tentang cedera kepala. Tujuan dari penyuluhan ini adalah agar masyarakat yang menonton video ini bisa mendapatkan informasi penting tentang pengertian cedera kepala, penyebab cedera kepala, klasifikasi tanda dan gejala cedera kepala, serta pencegahan primer, sekunder, dan tersier dari kasus cedera kepala. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita nonton video animasi kecelakaan lalu lintas bersama. Selamat menyaksikan. Pengertian cedera kepala. Cedera kepala atau trauma capitis adalah cedera mekanik yang secara langsung atau tidak langsung mengenai kepala yang mengakibatkan luka di kulit kepala, fraktur tulang tengkorak, robekan selaput otak, dan kerusakan jaringan otak itu sendiri, serta mengakibatkan gangguan neurologis. Cedera kepala merupakan salah satu penyebab kematian dan kecacatan utama pada kelompok usia produktif, yang sebagian besar diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas. Saya Eodia Ramasakti Bani akan menjelaskan tentang klasifikasi cedera kepala. Klasifikasi cedera kepala dibagi menjadi dua, yaitu cedera primer dan cedera sekunder. Cedera primer terjadi pada waktu benturan, mungkin karena memar pada permukaan otak, lasetasi substansi alba, cedera robekan atau hemoragi. Cedera sekunder dapat terjadi sebagai kemampuan autoregulasi cerebral dikurangi atau tidak ada pada area cedera. Trauma kepala diklasifikasikan berdasarkan nilai GCS, yaitu ringan jika GCS 13-15, dapat terjadi kehilangan kesadaran kurang dari 30 menit. Sedang jika GCS 9-12, kehilangan kesadaran lebih dari 30 menit tetapi kurang dari 24 jam. Berat GCS 3-8, kehilangan kesadaran dan lebih dari 24 jam. Terima kasih. Halo, dengan saya Federica Jemita Leto yang akan menjelaskan etiologi atau penyebab cedera kepala. Penyebab cedera kepala dapat dibedakan dari jenis kekerasannya, yaitu jenis kekerasan benda tumpul dan benda tajam. Kekerasan benda tumpul biasanya berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan tinggi maupun kecepatan rendah, kemudian jatuh dan terkena pukulan benda tumpul di kepala. Nah, kekerasan akibat benda tajam biasanya berkaitan dengan luka bacok dan tembakan. Untuk kontribusi paling banyak terhadap cedera kepala serius adalah kecelakaan sepeda motor. Jelaskan tentang manifestasi klinis dan komplikasi dari cedera kepala. Pada cedera kepala ringan, pasien akan mengalami kebingungan saat kejadian, terjadi pusing dan kesulitan berkonsentrasi. Sedangkan pada cedera kepala sedang terjadi kelemahan pada salah satu anggota tubuh, dan kebingungan, terjadi gangguan kesadaran, gangguan pendengaran, juga terjadi penurunan tanda-tanda vital. Sedangkan pada cedera kepala berat, pasien sudah mengalami amnesia, nyeri yang menetap, dan juga fraktur pada tulang tengkorak. Adapun komplikasi dari cedera kepala, yang pertama adalah terjadi udang pulmonal, terjadi kejang, terjadi kebocoran cairan cerebrospinalis, terjadi hipoksia, gangguan mobilitas, hidrosefalus, udam otak, dan dyspnea. Terima kasih. Selamat siang semua, saya Dominika Sinla Makadu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan pada kasus cedera kepala. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui mengenai upaya pencegahan cedera kepala.
Baik, di sini saya akan menjelaskan. Jadi upaya pencegahan cedera kepala ini adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berakibat pada trauma. Jadi mungkin di sini ada 3 upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah upaya pencegahan primer. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar sebelumnya mengenai upaya pencegahan primer. Jadi upaya pencegahan primer adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kecelakaan. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin sudah melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu mungkin berkendaraan, misalnya menggunakan motor, sepeda motor, Bapak Ibu menggunakan helm, atau menggunakan mobil atau menyetir mobil, apakah menggunakan sabuk pengaman? Nah, di jalan raya saat lalu lintas, Bapak Ibu menaati peraturan lalu lintas yang ada? Nah, jika Bapak Ibu sudah melakukannya, berarti di sini Bapak Ibu sekalian telah melakukan upaya pencegahan primer. Yang kedua adalah upaya pencegahan sekunder. Nah, upaya pencegahan sekunder ini dilakukan saat peristiwa kecelakaan terjadi, di mana saat Bapak Ibu menemukan korban kecelakaan yang terjadi, Bapak Ibu bisa melakukan pertolongan. Jadi upaya pertolongan ini untuk mencegah agar tidak memperberat cedera kepala yang dialami oleh korban kecelakaan ini. Nah, upaya-upaya pencegahan sekunder ini apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan? Jadi yang pertama adalah membebaskan jalan napas atau memberikan jalan napas yang lapang. Jadi pada pasien atau korban dengan cedera kepala ini biasanya mengalami penurunan kesadaran. Nah, di saat terjadi penurunan kesadaran ini, mungkin pangkal lidahnya bisa jatuh ke belakang sehingga menyumbat jalan napas, sehingga oksigenasi di otak menurun. Nah, ini bisa berakibat fatal, bisa menyebabkan kematian. Selain itu juga cairan dari lambung atau mungkin darah yang ada di mulut. Nah, ini jika masuk ke jalan napas, maka ini sangat berbahaya. Yang tadi saya katakan bahwa bisa menyebabkan kematian. Jadi upaya pembebasan jalan napas mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Bapak Ibu bisa melihatnya. Nah, ini salah satu teknik yang bisa Bapak Ibu lakukan jika menemukan korban dengan cedera kepala. Ini upaya pembebasan jalan napas. Teknik ini namanya teknik Jautras. Ini dilakukan karena setiap pasien dengan korban dengan cedera kepala, pasti kita curigai dengan adanya patah pada tulang leher. Jadi lihat Bapak Ibu, tangan Bapak Ibu bisa memegang pada rahang kiri kanan dan menariknya. Sehingga dengan teknik ini dapat memberikan jalan napas yang lapang pada korban dengan kasus cedera kepala. Tadi yang kedua yang saya katakan bahwa Bapak Ibu bisa melakukan pembebasan jalan napas dari cairan atau darah yang ada di mulut. Nah, dengan ini melakukan yang namanya finger swab. Contohnya seperti ini, mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Upaya pencegahan sekunder yang kedua adalah Bapak Ibu mungkin menemukan korban di jalan raya atau terjadi kecelakaan, Bapak Ibu bisa memberikan nafas buatan. Karena pada kasus cedera kepala ini tadi bahwa gangguan oksigenasi pasti akan terjadi, sehingga Bapak Ibu di sini bisa memberikan pertolongan pertama. Yang kedua adalah dengan memberikan nafas buatan. Mungkin ini teknik nafas buatan yang Bapak Ibu bisa berikan kepada korban dengan cedera kepala. Oke, baik. Terus upaya pencegahan
pencegahan sekunder yang ketiga adalah dengan menghentikan perdarahan pada pasien kasus dengan korban dengan cedera kepala. Bapak Ibu menemukannya di tengah jalan terjadi perdarahan yang hebat, mungkin Bapak Ibu bisa melakukan bebat tekan atau menggunakan kain untuk menekan area yang berdarah sehingga perdarahan dapat dikurangi sambil menunggu bantuan yang datang. Selain itu juga nanti kalau sudah ada petugas kesehatan yang datang atau di rumah sakit biasanya diberikan cairan infus untuk mengganti cairan yang keluar, dan apabila terjadi penurunan kadar hemoglobin darah akibat perdarahan yang hebat, maka dilakukan transfusi darah. Baik Bapak Ibu, untuk pencegahan yang ketiga ini disebut dengan pencegahan tertier. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya sebelumnya atau sudah melakukannya tapi tidak mengetahui bahwa yang Bapak Ibu lakukan adalah pencegahan tertier. Jadi saya coba menjelaskan, pencegahan tertier di sini adalah pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi komplikasi yang terjadi dan untuk mencegah kecacatan atau meningkatkan kualitas hidup dari si korban yang menderita cedera kepala ini. Jadi upaya yang dilakukan pada upaya tertier ini adalah pengobatan yang lebih lanjut sehingga kualitas hidup dari si korban ini lebih meningkat. Upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah rehabilitasi fisik. Rehabilitasi fisik di sini kalau Bapak Ibu mungkin di rumah belum mengetahuinya, ya kita bisa bekerja sama dengan fisioterapis yang ada di rumah sakit. Mungkin minta tolong mereka untuk bisa mengajarkan Bapak Ibu setelah di rumah untuk melakukan peregangan otot pada pasien dengan cedera kepala. Terus yang kedua, rehabilitasi psikologis. Jadi pada korban cedera kepala ini Bapak Ibu biasanya harga diri mereka akan menjadi turun. Karena apa? Mungkin cacat fisik yang dialami, terus menurunnya penghasilan atau finansial. Sebelumnya bekerja, setelah mengalami trauma atau cedera kepala tidak lagi bekerja, ekonomi menurun. Nah, di sini juga dukungan dari keluarga, sahabat sangat diperlukan. Dan yang ketiga adalah rehabilitasi sosial. Jadi rehabilitasi sosial ini Bapak Ibu mungkin di rumah bisa memodifikasi lingkungan rumah. Jadi mungkin bisa menyiapkan kursi roda sehingga pasiennya korban ini bisa dalam rumah pun ya masih bisa lah dia keliling di dalam rumah menggunakan kursi roda. Terus kamar mandi mungkin dimodifikasi sehingga si korban ini yang telah sembuh bisa beradaptasi di rumah dengan lingkungan kamar mandi. Mungkinnya sebelumnya dia bisa berjalan bebas, tapi setelah mengalami cedera kepala mungkin keseimbangannya masih terganggu. Nah, mungkin kamar mandinya dimodifikasi, mungkin ada pegangan. Terus si korban cedera kepala ini mungkin kalau sudah pulang ke rumah Bapak Ibu membawanya ke tempat keramaian tidak apa-apa untuk menikmati mungkin lingkungan sekitar, tamasya itu juga diperlukan oleh si penderita atau cedera kepala ini. Mungkin dari saya hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, terima kasih. Demikian penyuluhan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mari kita semua menjaga diri kita agar terhindar dari kecelakaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen ya.